Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman geriatriker yang sudah hadir pada Geri Talks hari ini. Jadi kembali lagi bersama Tia Rahma dalam episode yang saat ini akan mengangkat tema mengenai kolesterol dan obesitas, terutama penata laksananya pada usia lanjut. Jadi kenapa ini diangkat? Karena beberapa dari teman-teman geriatriker itu minta agar topik ini dibahas gitu ya, karena kan sebetulnya kalau untuk kolesterol, obesitas tidak khusus tidak hanya bisa terjadi pada lansia, jadi anak-anak yang lebih muda pun itu bisa saja mengalami hal-hal seperti itu. Jadi hari ini dari Geriatric Care kami akan mengundang narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Diki Tahapari, spesialis penyakit dalam, PhD, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, yang merupakan staf mengajar dari divisi endokrin dan metabolik di RSCM FKUI, dan juga berpraktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana dan juga di Rumah Sakit Eka Hospital BSD gitu. Jadi kalau mau cari Dokter Diki silahkan ke sana. Dan kita coba lihat dulu apakah Dokter Dikinya tadi udah hadir. Akan saya invite sebentar. Oke. Hai. Halo, Dokter Tia. Diki, ya ampun, empat jadi ya Hah? nggak sih? Enggak, sama aja kok, sama aja. Pas saking lamanya udah nggak ketemu kali ya. Iya. Sampai kamera aja kali Tia. Yang bikin tirus gitu kan, Dik. Iya. Diki, makasih banyak ya udah mau kita dari mulai 3 minggu yang lalu ya, pokoknya kita reschedule terus, nggak apa-apa. Aku bilang tunggu waktunya Dokter Diki yang sangat. Enggak lah, Tia lah yang lebih sibuk. Saya menyesuaikan aja. Dik, jadi gimana kabarnya Dik? Tadi yang aku sebutin bener kan, tempat prakteknya semua Eka Hospital BSD kan? Iya, benar Tia. Nah, soalnya biasanya selain di RSCM ya maksudku ya, karena kan biasanya setelah habis kita live gini suka ada yang tanya, dokter itu di mana prakteknya gitu. Jadi bisa diulang lagi nanti karena aku save. Nah, Dik, jadi mungkin tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari kemarin tuh karena udah mulai kita kasih tahu ya bahwa kita mau bahas soal kolesterol, itu kan ada beberapa yang masuk. Cuma nanti mungkin kita lihat pertanyaan juga dari kolom komentar. Kalau belum ada ya kita jawabin dulu yang tadi udah ada ya, Dik ya. Iya, boleh Tia. Tapi Dik mungkin untuk pembukaan gitu supaya teman-teman yang ada di sini juga. Di sini kan biasanya yang banyak justru anak-anaknya, Dik, walaupun judulnya Geriatric Care. Tapi lebih banyak anak-anaknya yang tanya-tanya gitu. Karena kan kayaknya emang orang tua jarang yang main Instagram ya, Dik. Cuman maksudnya mungkin maksudnya nggak apa-apa, supaya anak-anaknya lebih aware dan lebih peduli sama kesehatan orang tuanya gitu kan. Nah, jadi gimana Dik soal ini nih, kolesterol, ya kan, gimana pentingnya menjaga kesehatan kolesterol pada lansia terutama. Terus ada nggak sih hubungannya kolesterol dan obesitas? Itu ada beberapa pertanyaannya juga tuh nanti. Monggo Dokter Diki. Iya, makasih Tia. Ya, jadi memang kalau sekarang kita praktekkan memang rata-rata yang bawa orang tua biasa anaknya ya. Jadi memang anak ini berperan penting dalam menjaga kesehatan orang tua ya. Termasuk juga nanti dalam pengaturan pola hidup. Itu kalau bisa kan sekeluarga ya sama-sama sehat, orang tuanya sehat, anak-anaknya juga sehat ya. Nah, kalau kita balik sedikit kali ke topik kolesterol ya. Nah, kolesterol kan topik menarik ya. Nah, kolesterol ini kan sebenarnya lemak ya, lemak dalam tubuh kita. Nah, lemak dalam tubuh kita ini kan memang karena lemak itu modelnya nggak larut dalam air, jadi kan perlu ada yang ngebawa gitu. Jadi yang ngebawa itu pakai protein. Makanya kita namanya lemak itu bahasa medisnya kan lipid ya, jadi lipoprotein. Nah, itu kan ada macam-macam, ada LDL, mungkin
teman-teman semua kenal, ada HDL, ada kolesterol total, ada trigliserid. Jadi yang diukur sebenarnya kadar kolesterol yang nempel di protein-protein tadi sebenarnya. Nah, kolesterol kalau secara garis besar supaya mudah kan ada kolesterol baik, kolesterol jahat gitu. Yang tadi di pertanyaan juga ada ya, ya. Kolesterol baik itu HDL, kolesterol jahat itu LDL. Nah, kebanyakan orang-orang itu cuma lihatnya kolesterol total gitu. Padahal kolesterol total ini nggak serta-merta menggambarkan kadar kolesterolnya, karena kita pengennya kan yang tinggi yang baik ya, tinggi yang baik, dan yang jelek ini yang LDL-nya gitu rendah. Nah, ada satu lagi trigliserid gitu ya, yang sering juga jadi permasalahan kesehatan, apalagi di ini ya, di sebagian besar masyarakat Indonesia yang konsumsi karbohidratnya tinggi sekali ya, karbohidratnya tinggi sekali, jadi trigliseridnya tinggi-tinggi sekali. Termasuk ini kadang-kadang ada yang lagi ngetren kan, diet-diet ketogenik misalkan itu. Nah, itu juga beberapa pasien berat badannya turun sih Tia, tapi LDL-nya naik tinggi sekali gitu, karena pemilihan lemaknya kurang tepat gitu ya, akibatnya kolesterol jahatnya naik. Dan memang faktor yang menyebabkan kolesterol tinggi ini memang ada beberapa ya. Makanan memang berkontribusi, tapi sebenarnya kontribusi dari asupan makanan yang kita makan tiap hari itu sebenarnya nggak terlalu besar ya. Kalau untuk yang kolesterol LDL, HDL gitu ya, itu paling sekitar mungkin 20-30%. Kalau trigliserid memang iya, karena kalau kita nggak puasa pasti trigliseridnya akan tinggi sekali. Tapi sebenarnya metabolisme tubuh itu gitu. Metabolisme tubuhnya yang banyak dipengaruhi banyak faktor. Baik itu faktor genetik atau keturunan gitu ya, maupun faktor yang lain. Misalkan pasien ada diabetes, dia juga resikonya kolesterolnya naik, kolesterol yang jahat yang naik malah justru. Atau ada obesitas gitu ya. Obesitas juga terkait dengan peningkatan kolesterol yang jahat, kolesterol LDL termasuk juga trigliserid. Jadi intinya sebenarnya saling terkait ya, kelainan metabolisme itu saling terkait satu sama lain gitu dia. Dok, banget gitu kan? Iya, iya. Ya, artinya ya nggak menjamin bahwa kalau kurus terus metabolisme gitu. Nah, Dik, ini pentingnya kenapa kita harus jaga itu kolesterol ya? Mungkin kan terkait dengan penyakit-penyakit yang lebih serem-serem ya. Iya. Kan satunya kardiovaskuler gitu kan ya. Sumber biang keladinya lah gitu ya, termasuk salah satu kolesterol LDL itu. Stroke juga ya, Dik ya. Mungkin itu paling sering diderita sama lansia gitu. Nah, pertanyaannya lumayan beragam, cuman kayaknya memang banyaknya lebih nanya soal kolesterol ya daripada obes ya. Iya, iya. Gitu. Ada ini tadi aku lihat ada Dokter Arif Hakiki, mana tuh? Arif. Halo Arif. Arif, apa kabar? Ada Dokter Yani juga, Dokter Yani, sama ada persahabatan. Iya, Adep ini lagi di endokrin juga sekarang, Adep. Oh, Adep lagi S2 nih? Iya, SP2 endokrin. Oh, ya ampun, baru tahu. Sukses ya, Dep. Oke, Dik, kalau gitu nih, karena aku lihat belum ada yang tanya, di kolom komentar atau di question box, jadi aku coba bacain pertanyaan yang udah masuk di direct message ya, yang kemarin. Iya. Jadi, pertanyaan pertama, Bapak saya usianya 68 tahun dan saat ini mendapat terapi simvastatin sampai 20 mg sudah 5 tahun. Nah, Bapak saya ini sakit ini juga ada darah tinggi. Lalu pernah ringan sama dokter. Pertanyaan, apakah ini wajib umur hidup, Dok? Mungkin dokternya jangan sampai nggak gitu kan ya, Dik? Nah, iya. Gimana, Dik? Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya kalau kita ngobatin kolesterol tinggi itu, target utamanya kita menurunkan kolesterol jahatnya gitu ya. Tapi target masing-masing orang itu berbeda, tergantung dari risiko risiko serangan jantung atau serangan stroke-nya gitu. Jadi kita ngobati kolesterol itu untuk menurunkan risiko supaya jangan sampai serangan jantung, jangan sampai stroke. Nah, masing-masing orang itu berbeda risikonya. Jadi target pengelolaannya pun berbeda.
Makanya biasanya kalau ke dokter yang kita lihat bukan kolesterol totalnya, yang kita lihat pertama itu kolesterol LDL-nya, itu dulu. Nah itu masing-masing pasien berbeda targetnya. Kalau misalkan nggak ada faktor risiko lain itu maksudnya penyakit yang meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke misalkan. Misalkan ada hipertensi, misalkan ada diabetes misalkan, atau penyakit yang lain pernah riwayat stroke misalkan. Nah itu beda targetnya. Misalkan kalau orang kebanyakan gitu ya tanpa faktor risiko, mungkin di bawah 130 kolesterol LDL-nya cukup. Tapi begitu dia ada diabetes harus di bawah 100. Begitu ada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kegemukan di bawah 70. Ada stroke di bawah 55 gitu. Nah, gimana cara mencapai target itu? Pertama, tetap perubahan pola hidup dulu ya, Tia ya. Tetap dengan pengaturan diet, tetap dengan olahraga. Tapi kalau memang targetnya rendah, pada umumnya perlu dibantu dengan obat-obatan. Berapa lama pengobatannya? Ya tergantung, kalau bisa mencapai target, ya sebaiknya bisa kita lanjutkan. Kadang-kadang kita coba turunkan dosisnya ya Tia ya. Kalau memang turunkan dosisnya masih oke, ya kita lanjutkan. Karena tujuan pemberian obat tadi sebenarnya obat yang statin tadi kan macam-macam ya Tia ya. Ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, banyak banget gitu. Dan itu memang tujuan pemberiannya sebenarnya tidak semata-mata menurunkan resiko, menurunkan LDL-nya, tapi juga mencegah supaya jangan sampai serangan stroke berulang atau serangan jantung berulang, terutama pada bapak atau ibu yang sudah pernah kena serangan jantung dan stroke, pada umumnya diminum seumur hidup. Tapi dosisnya diskusikan dengan dokternya, kadang-kadang bisa kita turunkan dosisnya seminimal mungkin yang masih bisa menjaga kadar kolesterol LDL-nya yang jahat itu tetap dalam target yang kita mau gitu. Betul nih Dik, setuju banget karena kan kadang-kadang di sini juga ada yang bertanya gimana sih minum obat kolesterol terus-terusan gitu. Ya sebetulnya kan memang yang tadi Diki bilang ya, ini pasiennya udah ada sakit tensi, ada stroke lagi. Artinya kan ini simvastatinnya memang mungkin kita bilangnya ini udah secondary prevention ya, jangan sampai kena ulang gitu. Pasien yang udah pernah kena jantung ya, obat-obat tadi ya. Karena kan selain efek untuk menurunkan itu kan statin itu juga bisa untuk yang stabilisasi yang gara-gara si LDL tadi kan yang nyumbat. Jadi artinya yang nggak usah takut gitu ya kalau dengar kata-kata memang harus minum obat itu seumur hidup gitu, karena justru dengan konsumsi itu insya Allah resiko stroke dan resiko serangan jantungnya malah jadi turun ya Dokter Diki ya. Iya benar ya. Jadi Bismillah nih, mudah-mudahan lanjutin dulu ya obat papahnya. Terus aku lanjut pertanyaan kedua boleh ya Dik? Iya. Jadi oh sorry Dik, ini ada pertanyaan nih Dik, tapi kayaknya pertanyaan tentang Graves agak kayak dari Shopaholic 569 Dik. Untuk menormalkan mata, Graves katanya, apa ya dok katanya? Oh, Graves nih kayaknya. Iya. Ya sebenarnya ada di postingan di IG saya ada tuh tentang mata, penyakit mata, penyakit Graves. Juga harus ini ya. Ya prinsipnya penyakit Graves-nya harus diobati dengan baik ya, dan biasanya kita kolaborasi juga dengan dokter mata, Ibu. Nanti dievaluasi sama dokter mata apakah memang perlu pengobatan khusus gitu. Ada beberapa kelainan mata, misalkan kalau matanya merah, nyeri, sangat menonjol gitu ya. Itu biasanya selain pengobatan terkait dengan hipertiroidnya, itu ada pengobatan tambahan dari dokter mata. Jadi biasanya kita secara rutin kalau memang ada indikasi ke sana, kita konsultasikan ke dokter spesialis mata supaya sama-sama ditangani supaya hasilnya baik ya, tiroidnya terkontrol, semoga juga keluhan di matanya bisa perbaikan juga gitu. Tia, Mak, suaranya kok putus-putus ya? Atau saya sendiri yang dengarnya putus-putus ya? Ya aku mungkin udah belum sekarang Dik? Iya, kadang-kadang hilang gitu. Misalkan satu kalimat ada pertengahan hilang-hilang gitu. Oh, oke.
Iya, iya. Coba ya, aku iniin sinyal sebentar. Kadang-kadang gitu sinyalnya masih agak-agak diganti gitu loh, Dik. Nah sekarang udah bagus lagi tuh. Itu dia makanya. Oke, oke. Jadi iya benar katanya Mbak Rahma suara dokternya putus. Iya ya. Iya. Lagi mencoba memperbaiki. Oke, sebentar. Hmm. Sip. Ini udah belum, Dik? Udah aku ganti. Udah. Sip. Sip. Dik, thank you Mbak Rahma. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Dini Tenda. Dok, mau tanya, kalau kan kolesterol total yang pakai stick, tahu kan Dit yang Dik? Iya. Kok jadi Dit sih, Dik? Ini pasti gak. Dik, kalau pemeriksaan kolesterol yang pakai stick itu kolesterol totalnya tinggi, belum tentu tinggi. Nah itu juga sering ditanyain tuh, dok, pemeriksaan yang kayak di apotek-apotek itu tuh, untuk kolesterol itu akurat nggak sih gitu. Nah itu gimana tuh, Dik? Ya, pemeriksaan tentu saja ada akurasinya ya. Pemeriksaan yang di kapiler itu pasti kalau yang sudah terstandar, sudah ISO, pasti hasilnya bagus. Cuma kembali lagi ke pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kolesterol dalam darah itu pada umumnya kalau diperiksa lengkap ada beberapa. Pertama kolesterol total, kolesterol HDL yang kolesterol baik, kolesterol LDL itu yang jahat, sama trigliserid. Nah itu saling mempengaruhi kan kadarnya kan. Nah kalau kolesterolnya tinggi, memang pada umumnya biasanya kolesterol LDL-nya juga tinggi pada umumnya. Tapi nggak selalu. Ada pasien-pasien yang misalkan rutin berolahraga, kemudian jaga makannya dengan baik. Itu mungkin kolesterolnya biasanya nggak terlalu tinggi sih, agak sedikit tinggi di atas normal. Tapi kalau rasio HDL-LDL-nya, perbandingan kadar HDL-LDL-nya masih bagus, ya nggak ada masalah. Makanya ada baiknya kalau kita mau screening ya, Dr. Tia ya, kalau kita mau cek kita ada kolesterol atau enggak, memang idealnya itu tetap periksa darah gitu ya. Karena ketahuan semua gitu. Kolesterol HDL-nya ketahuan, LDL-nya ketahuan, trigliseridnya ketahuan gitu. Jadi mungkin kalau teman di sini kan cek GDS kita juga cek periksa darah ya, Diki. Jadi kalau untuk kita cek kolesterol sebaiknya adalah darah dari bukan dari kapiler ya, bukan yang kayak cek gula darah gitu, tapi memang diambil darah dari pembuluh darah apa namanya kita sebutnya di pembuluh darah vena ya, biar hasilnya lebih akurat dan juga bisa memperlihatkan kondisi kolesterol mana yang tinggi gitu, apa trigliseridnya, apa LDL-nya gitu. Ya, jadi soalnya kadang-kadang kan ini Tia, kolesterol totalnya nggak terlalu tinggi, misalkan 230, 220, tapi ternyata LDL-nya 160 gitu, tinggi sekali kan. Kolesterol HDL-nya rendah gitu. Nah, itu yang resikonya kan jadi berbeda ya antara kalau kita tahu hasilnya LDL-nya berapa gitu. Benar. Oke. Jadi disarankan ambil darah dari vena gitu. Nah, terus Dik, ini pertanyaan kedua dari stage. Dok, ibu saya usia 61 tahun, menderita kolesterol sudah lebih dari 7 tahun. Nah, ibu memang gemuk katanya. Gula. Oh, tapi nggak ada sakit gula nih, kan ini beda-beda banget ya, Dik. Masih ya. Nah, pertanyaannya, apakah penyakit kolesterol ini bersifat genetik dan bisa menurun ke saya? Dia tanya gitu. Karena anaknya ini juga gemuk. Nah, kira-kira obat ya, Dok, gitu. Pertanyaannya. Ya, kita balik dulu ke ini ya, terkait dengan gemuk ini kan memang bisa mempengaruhi berbagai macam metabolisme dalam tubuh ya. Karena penumpukan gemuk ini kan yang kita takutkan bukan kalau gemuknya karena latihan beban gitu ya, Tia, nggak ada masalah gitu. Kalau misalkan adirai gitu ya, binaraga nggak ada masalah. Tapi yang kita takutkan bukan peningkatan berat badannya, tapi penumpukan massa lemak tubuhnya. Nah, kalau massa lemak tubuhnya naik, memang bisa mengganggu berbagai macam metabolisme, termasuk metabolisme lemak juga, termasuk metabolisme gula. Nah, untuk cari tahu ada nggak kelainannya, ya harus kita evaluasi. Makanya kalau mau periksa gangguan kolesterol, ya periksanya baiknya lengkap ya, Tia, anjurannya ya, yang tadi sudah kita diskusikan. Termasuk untuk gula darah, itu juga harus lengkap. Kadang-kadang kita cuma periksa gula darah puasa gitu. Mungkin gula darah puasanya bagus, tapi begitu diminta makan gitu ya, atau tes yang paling
sensitif kan pakai ini ya, minum air gula ya, 2 jam kemudian baru dilihat. Nah itu baru kelihatan gula darahnya ternyata udah mulai agak naik. Atau periksa HbA1c, rata-rata gula darah 3 bulan terakhir baru ketahuan. Nah, pertanyaan menurun nggak? Kalau menurun secara langsung, sebenarnya ada beberapa penyakit ya. Jadi gini, kadang-kadang menurunnya penyakit itu nggak semata-mata karena faktor genetiknya. Tapi kita bilangnya karena faktor familial atau faktor keluarga. Kenapa? Pola hidupnya biasanya sama. Pilihan makannya sama. Olahraga, jarang olahraga mungkin sama juga. Jadi pola hidup yang sehat itu kan biasanya diikutin sama anak-anaknya gitu ya. Jadi itu yang perlu diatur juga. Tapi ada juga kolesterol yang faktor genetiknya kuat. Ini saya rasa perlu kita bahas karena ini perlu terapi yang agresif. Itu biasanya kadar LDL-nya lebih tinggi dari 190. Kedua, di keluarga ada riwayat serangan jantung usia muda, di bawah 60 tahun biasanya. Dan ada riwayat kolesterol tinggi di keluarga. Nah, kalau dengan 3 riwayat itu hati-hati. Ini namanya kita bilangnya apa ya? Familial hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi karena faktor genetiknya yang kuat. Nah, ini beda, ini kan ini spektrumnya beda dan harus diterapi secara agresif gitu, ya. Ya. Dan mungkin yang hiperkolesterolemia familial tuh kadang ada tuh yang di bawah mata. Ya, kuning-kuning gitu ya. Kayak ada bintil-bintil tapi bukan apa dan susah. Mungkin salah satu tanda bahwa hiperkolesterolemia familial itu ya harus cek. Ya. Anak-anak muda tuh juga sering loh kan banyak dik yang di sininya kayak ada bintil-bintil juga ya. Gitu. Iya. Karena itu ya kalau ada riwayat ini ya, riwayat keluarga yang meninggal usia muda ya. Misalkan 40 tiba-tiba ada serangan jantung atau stroke, nah itu harus hati-hati. Salah satu faktor risiko yang sering selain hipertensi misalkan itu adalah itu tadi kolesterol yang tinggi tadi. Oke. Jadi itu yang mesti diingat sama teman-teman juga nih yang ini banyak yang mudah-mudahan aku lihat. Oke, Dik, 3 karena yang di sini belum ada. Pertanyaan ketiga dari ibu saya, dia 62 tahun, Dok. Kemarin itu baru cek hasil kolesterol. Nah, dia sebutin nih Dik hasil kolesterolnya. Kolesterol totalnya, tapi ini agak bingung ya kok. Kolesterol total 210. Kolesterol LDL-nya 150, HDL 40. Pertanyaannya, apakah ibu minum obat, Dok? Gitu. Cuman dia nggak bilang ada penyakit apa lagi nih, penyakit penyertanya nggak dibilang, cuman kadar kolesterol aja disebut ini gimana, Didik? Ya, tadi yang seperti kita diskusikan di depan ya, Tia ya, target kadar kolesterol seseorang itu berbeda-beda. Kita bicara target pertamanya biasanya kolesterol LDL dulu. LDL dulu itu pertama. Target kedua biasanya kalau memang LDL udah tercapai namanya non-HDL. Jadi itu dokter lah yang hitung nanti kolesterol totalnya dikurangin HDL, ada namanya ApoB dan lain trigliserid itu berikutnya. Tapi pertama LDL dulu, itu yang dipegang dulu. Nah, kalau LDL-nya ini beda-beda orang. Kalau memang ibu nggak ada faktor risiko, misalkan nggak ada obesitas, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, nggak ada riwayat serangan jantung usia muda di keluarga, 130 cukup gitu targetnya. Nah, kalau 150 turun ke 130 itu kan turunnya cuma 20%. Nah, mungkin cukup dengan perubahan pola hidup, misalkan dengan diet, dengan olahraga gitu. Tapi kalau pasien ternyata ibu ada diabetes, ternyata mungkin ada hipertensi juga, ada obesitas, faktor risikonya banyak, mungkin harus di bawah 70. Nah, kalau dari 150 mau turun ke 70, nggak cukup dengan ngatur makan atau dengan olahraga. Harus dikombinasi dengan obat. Nah, nanti dokternya juga milih tuh. Obatnya beda-beda. Kalau nggak terlalu rendah, mungkin pakai dosisnya kecil atau pakai yang nggak terlalu kuat. Kalau perlu cepat, harus pakai dosisnya lebih tinggi. Nah, itu memang kasus per kasus ya, Tia. Ya, itu dokternya yang menentukan pilihan obatnya. Perlu atau enggak, dan pilihannya apa. Ya. Jadi kalau untuk kasus ibu ini tetap harus dikonsultasikan mungkin ke dokter penyakit dalam biar dilihat terus secara keseluruhan faktor resikonya ada nggak sih ini buat penyakit jantung sama stroke ya. Kalau ada ya otomatis langsung di-treat. Tapi kalau nggak ada kita bisa coba diet sama olahraga dulu ya. Perubahan pola hidup dulu ya Dik ya. Iya. Atau boleh lihat itu kali ya Tia ya. Kita ajarin lihat itu ya. Framingham-Rich score ya. Bisa googling lah. Framingham-Rich score itu resiko serangan jantung. Jadi maksudnya resiko rendah
menengah atau tinggi. Itu menentukan target LDL-nya berapa. Nanti masukkan usianya, diislamin gitu ya. Nanti ketahuan tuh risikonya berapa, Bapak Ibu sekalian. Kalau risikonya ternyata tinggi ya artinya target LDL tadi ya mesti paling enggak 70 atau paling bagus di bawah 55 rekomendasinya ya. Ya, apalagi kalau udah serangan jantung ya Tia ya, harus di bawah 55. Iya, oke. Terus ini ada pertanyaan lagi, Dik. Kita lanjut dulu ya. Oh, tapi tadi udah dijawab sama Dokter Diki. Dok, izin bertanya, perbedaan kolesterol baik jahat dan pengaruhnya ke tubuh kita. Tadi udah kita jelasin ya di depan ya. Jadi terjawab. Nah, ini kemudian pertanyaan berikutnya. Dok, ada penyakit gula, selama ini juga minum obat kolesterol, namanya simvastatin. Terakhir ke dokter, kolesterolnya sudah di bawah 100. Tapi dia nggak bilang nih kolesterol apa ya, sayangnya ya, cuman kolesterolnya di bawah 100. Tapi sampai saat ini, ibu saya masih diberikan obat simvastatin. Ini kapan bisa stop ya, Dok? Pertanyaannya stop lagi nih, Dik. Saya khawatir kalau terlalu lama minum obat bisa merusak ginjal ibu, katanya. Ya, ya ini yang sering kali jadi kekhawatiran masyarakat ya Tia ya, terlalu banyak obat merusak ginjal. Ya memang benar ada obat-obat tertentu yang memang bisa nggak bagus buat ginjal, misalkan obat penghilang nyeri yang sering dijual bebas justru itu. Tapi kalau obat misalkan seperti simvastatin atau orvastatin sebenarnya relatif aman buat ginjal. Justru gini Bu, tujuan kita mengobati diabetes itu kan sebenarnya bukan semata-mata menurunkan kadar gula darah. Saya selalu bilang ke pasien saya, 4 minimal. Gula darah, tekanan darah, kolesterol LDL, sama berat badan. Itu 4 itu harus tercapai semua. Karena tujuannya bukan cuma itu. Tujuannya itu supaya jangan sampai pasiennya kena serangan jantung, jangan sampai ginjalnya rusak, jangan sampai matanya gangguan saraf mata. Tujuannya itu, target-targetnya yang 4 tadi. Nah, obat itu kapan bisa dihentikan? Kalau memang dengan pengaturan pola hidup bisa mempertahankan mencapai target tadi, ya kita bisa pertimbangkan diturunkan dosisnya bahkan dihentikan. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah pernah ada serangan jantung atau sudah terbukti memang ada penebalan di pembuluh darah jantung, penyempitan gitu. Biasanya kita lanjutkan terus-menerus biasanya. Ada juga pasien yang dengan pengaturan pola hidup bisa di bawah 100, ya udah nggak apa-apa. Mungkin nggak perlu ya, Dokter Tia ya, terapi statinnya. Tapi kebanyakan kasus biasa akhirnya kita lanjutkan karena begitu di stop naik biasanya lagi. Ada kadang-kadang yang bisa kecil mungkin dosisnya gitu ya. Iya, jadi kelihatannya dilihat lagi yang 100 itu kolesterol apa ya. Kalau memang kolesterol LDL dan ada penyakit gula sih kelihatannya memang sebaiknya masih dilanjutin ya, Dikia, karena kan target rekomendasinya kalau dari DM tuh kurang dari 70 lah ya LDL-nya ya. Ya, apalagi kalau ada faktor risiko lain ya, harus di bawah 70, hipertensi dan sebagainya. Oke. Nah, Dik, pertanyaan berikutnya. Dok, ini juga menarik karena ini aku juga sering ditanyain di poliklinik, ya kan? Pasti juga deh. Jadi, Dok, ortu saya selama ini diberikan obat simvastatin 20 mg. Namun, kemarin ini obatnya diganti dengan atorvastatin 20 mg. Nah, pertanyaannya, lebih bagus mana ya Dok obatnya, simvastatin atau atorvastatin? Ya, sebenarnya nggak ada yang lebih bagus ya Bu, tapi sesuai dengan target penurunannya mau turun berapa. Nah itu yang penting. Dokter memilih obatnya berdasarkan targetnya mau diturunkan berapa persen dari kolesterol yang Ibu punya, LDL-nya biasanya. Kalau LDL-nya 140 mau turun ke 70 kan berarti turunnya 50%. Nah itu biasanya harus pakai obat yang lebih kuat. Nah kalau kita aja ini ya kita buka aja. Jadi kalau misalkan yang paling lemah itu, yang bukan lemah sih, dia bagus itu simvastatin. Tapi dengan dosis yang sama, atorvastatin akan memberikan penurunan yang lebih kuat. Ya, jadi kalau atorvastatin 20 mg itu kurang lebih setara dengan simvastatin 40 mg. Tapi kalau atorvastatin 20 nggak bisa turun, naik ke atorvastatin 40. Itu kurang lebih setara dengan rosuvastatin 20 mg. Mungkin itu 3 yang paling sering dipakai Tia ya. Simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Mungkin kalau di geriatri Tia lebih sering pakai pravastatin juga mungkin. Saya pribadi nggak terlalu banyak tuh pakai pravastatin. Tapi intinya 3 itu tadi. Tapi kan memang yang kalau kita di rumah sakit kan sekarang simvastatin, atorvastatin yang memang paling
paling Ya, yang ah, apa terjangkau ya, terjangkau di yang BPJS itu cuma 2 itu memang. itu. Jadi artinya ya mungkin kalau diganti ke atorvastatin ya mungkin dibutuhkan untuk Ya, yang lebih cepat gitu. ya. Setuju. Kadang bingung di kita kalau ditanya, dok ini obatnya bagusan mana ya gitu. Nah kan kadang-kadang kita nggak bisa bandingin apple to apple juga kan, bilang ini lebih bagus, ini nggak lebih bagus gitu. Jadi mudah-mudahan ini penjelasan dokter Diki tadi bikin apa sih orang-orang jadi lebih gitu. Oh iya ya, kenapa Ya. ya? Gitu. Jadi nggak ada obat yang lebih bagus, nggak ada Bu. Yang ada cocok nggak dengan Ibu gitu. Nah, Itu ya yang ada sebenarnya. Nggak ada obat yang paling bagus semua pasien bisa dikasih obat itu nggak ada. Yang ada obat yang cocok buat Ibu yang mana gitu. yang bagus itu artinya toleran sama kita gitu ya. Belum Ya, tentu kadang simvastatin juga nggak toleran kan di ya. masing-masing orang beda-beda. Oke, terus ke pertanyaan berikutnya ya Dik. Nah ini tentang obesitas nih Dik. Dok mau bertanya, bapaknya usia 59 katanya. Berat badannya 120 kilo, tapi dia nggak ngasih tahu tingginya. Tapi ya udah lah ya 120 kilo gitu kan. Nah, menurut sangat gemuk gitu. Nah, sampai kemarin cek lab, bapak saya tidak ada gangguan kolesterol gitu. Jadi dia cek lab nggak ada gangguan kolesterol. Pertanyaannya apa obat yang bisa membantu menurunkan berat badannya? Dan apa dia nggak bilang menurun sih, cuma bilang bapaknya nafsu makannya memang sangat berlebihan katanya. Jadi memang ada masalah kebiasaan makan nih Dik gitu. Obatnya enggak katanya yang bisa menurunkan berat badan secara Ya, cepat. ya. Ya prinsipnya kalau obesitas ini kan ada 2 komponen ya Tia ya. Pertama komponen kelebihan lemak tubuh satu. Tadi dinilai dengan indeks massa tubuh sebenarnya. Gimana cara ngitungnya? Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Itu satu. Atau bisa juga pakai lingkar pinggang. Gampang kan pakai meteran baju aja Bapak Ibu dilingkarin ke perut lewat pusar gitu ya. Kalau laki-laki normalnya di bawah 90. Kalau perempuan normalnya di bawah 80. Nah, kalau lebih dari itu kita bilang masuknya obesitas. Itu satu. Nah, berikutnya adalah ada nggak gangguan kesehatan? Jadi perlu dicari ada nggak gangguan kesehatan terkait obesitas. Kita bilangnya 3M ya. M pertama gangguan metabolik. Asam uratnya naik nggak? Kolesterolnya naik nggak? Gula darahnya naik nggak? Termasuk ada hipertensi nggak, ada riwayat stroke, serangan jantung atau enggak. Yang kedua mekanik, lututnya sering nyeri nggak kalau jalan. Ada GERD nggak? GERD kan juga sering ya, pasien melakukan GERD ya. Kemudian ada asma atau enggak gitu ya. Jadi keluhannya bisa banyak mekanik. Ketiga mental, mental biasanya yang muda ya, nggak percaya diri dan lain sebagainya sebenarnya. Nah itu harus dicari secara mendalam dulu baru menentukan terapinya. Karena kalau udah ada diabetes sama nggak ada diabetes, pendekatan terapinya akan berbeda. Tapi memang prinsip utama pengobatannya itu bukan pakai obat sebenarnya. Prinsipnya adalah pengelolaan gaya hidup. Paling penting pertama adalah komitmen, kedua pengaturan diet, ketiga aktivitas fisik. Nah kalau dengan 3 ini belum terkendali dengan baik, kita pertimbangkan pemberian obat-obatan. Misalkan pengaturan makan, itu penting untuk ketemu dietitian atau dokter gizi klinik gitu ya. Dengan menurunkan asupan makan sekitar 500 kalori atau sampai 1000 kalori itu sekitar kurang lebih kalau laki-laki mungkin sekitar seperempat porsi ya Tia ya, seperempat porsi makanan lah. 20 sampai 25% porsi makanan itu seharusnya bisa turun berat badannya sekitar setengah kilo lah seminggu sampai 1 kilo. Karena target penurunan berat badan kan memang nggak terlalu agresif ya. Kita 3 bulan maksimal 5% aja cukup sebenarnya. Dengan turun berat 5% biasanya kesehatannya juga akan mengalami perbaikan. Olahraga biasanya kalau berat badannya masih berlebih agak kesulitan biasanya. Yang penting aktivitas fisik aja dengan banyak jalan misalkan sesuai dengan toleransi. Nanti begitu badannya udah agak entengan, intensitasnya bisa dinaikkan. Perlu nggak dibantu obat? Tergantung. Ada nggak tadi komorbidnya? Ada nggak penyakit lain karena obesitasnya? Kalau ada bisa kita pertimbangkan obat. Sayangnya di Indonesia nggak terlalu banyak nih Tia pilihan pengobatannya. Ada penekan nafsu makan, ada mereknya saya nggak usah sebutkan ya, penekan nafsu makan yang bisa diberikan. Tapi ada kontraindikasinya, nggak boleh kalau ada hipertensi. Dan dia nggak boleh diberikan dalam jangka panjang, maksimal bisa 3 bulan diberikan.
ada yang menghalangi penyerapan lemak misalkan, diminum kalau tiap kali makan diminum gitu ya. Tapi nanti biasanya apa kentutnya bau, buangan besarnya juga nggak enak karena banyak minyaknya kan keluar kan gitu. Gitu. Satu lagi yang disuntik sebenarnya ada Tia, yang disuntik itu udah di-approve sama Badan POM, disuntik tiap hari untuk menurunkan nafsu makan, mengurangi berat badan, supaya lemaknya terbakar itu ada. Ada yang suntik satu hari sekali ada, sebenarnya obatnya ada, tapi belum tersedia di Indonesia, farmasi belum menyediakan. Yang ada obat untuk diabetes, mirip sih di diabetes, tapi ada juga di diabetes ada. Ada yang seminggu sekali kalau di Amerika, suntik seminggu sekali. Tapi sayangnya di Indonesia belum di-approve, baru di-approve untuk diabetes gitu. Untuk yang obesitas saja tanpa diabetes belum di-approve, tapi di Amerika sudah dipakai ya. Tapi mungkin satu tahun 2 tahun lagi akan masuk sih obat-obat itu. Tapi tetap prinsipnya adalah pengaturan gaya hidup dulu ya Tia ya. Aktivitas fisik sama asupan makannya itu harus jangan sampai asupan makan lebih tinggi kalorinya daripada kita gitu ya mungkin. Tapi itu kalau sampai masuk Indonesia dan obatnya mungkin nanti boleh digunakan gitu ya mungkin akan membantu banget tuh Dik ya. Ya, cuma kan ini ya masih agak mahal ya Tia ya. Obatnya itu kan sebulan bisa sekitar 1 sampai 2 juta sebulan ya. Ya untuk beberapa nggak akan masuk BPJS sepertinya sih ya. Karena tapi dia untuk juga Dik. Jadi kayak pen kita bisa suntik-suntik sendiri kalau yang setiap hari. Iya ya, bentuknya pen yang seminggu sekali ya. Mungkin akan masuk juga sih, mungkin 2 tahun 3 tahun lagi yang bentuk oral juga akan masuk sih. Tapi mungkin harganya saya belum tahu karena belum masuk ke Badan POM ya. Pasti sophisticated lah kalau masalah harga. Kayak gitu-gitu. Iya, Adik, itu jelas banget loh nih perkara obesitas. Aku rasa kayaknya yang lain-lain juga ini. Karena kan banyak juga yang tanya sama aku, Dok, saya setiap hari minum lemon. Kan ada tuh Dik yang iklannya. Minum lemon di pagi hari sebelum makan apapun. Yang ada berat badannya nggak turun, tapi malah jadi GERD sama sakit mah. Nah, sebenarnya ada penelitian tuh yang nggak usah lemon deh, sebelum makan apapun minum aja air putih 2 gelas, pasti makannya berkurang karena lebih kenyang. Itu ada penelitiannya justru udah ada. Karena udah kenyang kan? Atau pernah juga dokter gizi juga ngajarin gitu tuh Dik. Jadi misalnya gini, kita kan kadang suka aduh kok lapar ya untuk orang-orang yang mungkin memang punya nafsu makan tuh lebih tinggi dibandingin yang lain yang sering ngemil tuh Dik. Katanya kalau misalnya gitu, coba deh mungkin bukan lapar, coba minum aja katanya. Kalau habis minum terus kadang-kadang kan soalnya suka gitu ya, setelah minum perut rasanya mungkin full, udah jadi enak gitu ya, udah agak ini jadi nafsu makannya juga jadi turun gitu. Tapi minumnya nggak boleh minum boba ya Tia ya. Air putih aja, air putih. Nggak boleh boba, nggak boleh minum milkshake gitu, nggak boleh lah ya, minumnya air putih. Nah, Dik ini kayaknya Dik ini pertanyaan Dik dari question box. Aku bacain ya. Mbak Ken Larasati, Dok, saya obes, LDL-nya 140, trigliserida 245, dan ada hipertensi paru, hipertensi pulmonal mungkin ya Dik ya. Nah, apakah konsumsi omega 3 bisa bantu gitu? Ini nih Mbak Ken Larasati ini kalau nggak salah ini pasien dengan MCTD Dik. Oh gitu. MCTD, terus bener nggak sih Mbak Ken? Mbak Ken bisa kasih ini nggak di komentar? Kayaknya ini Mbak Ken ini MCTD, LDL-nya tinggi, terus abis itu tadi, tanya kalau untuk konsumsi omega 3, mungkin maksudnya untuk menurunkan kolesterolnya ya? Atau gimana ya pertanyaannya itu? Ya pasien-pasien dengan kelainan reumatologi gitu ya, penyakit yang radang kronik jangka panjang kan sekarang sudah banyak penelitiannya juga ya. Memang risiko kolesterol naik, obesitas juga lebih tinggi ya, penyakit metaboliknya lebih tinggi. Nah, kalau omega 3 itu memang sekarang udah masuk di panduan Tia. Cuma sayangnya obatnya nggak ada di Indonesia. Itu omega 3 dalam bentuk EPA ya, eicosapentaenoic acid gitu ya. Itu untuk trigliserid. Jadi kalau trigliseridnya tinggi tapi nggak tinggi-tinggi sekali gitu, masih di bawah 500, kita bisa pakai EPA. Omega 3 2 kali 2 gram gitu. Cuma sayangnya sediaannya nggak ada di Indonesia. Jadi kadang pasien cari sendiri ya, pakai sediaan bikinan ya pabrik A, pabrik B gitu ya, dengan dosisnya menyesuaikan. Walaupun memang sebenarnya tapi cukup bagus ya untuk menurunkan trigliserid sih, biasanya cukup bagus. LDL juga akan turun tapi nggak terlalu banyak LDL-nya biasanya. Iya. Biasa lebih ke trigliserid kalau omega 3. Kalau untuk LDL-nya biasanya tetap kombinasi dengan statin biasanya ya. Oke, jadi mudah-mudahan jawab ya. Bener Dik katanya
kan iya dengan MCT. Jadi mudah-mudahan membantu ya Mbak kan soalnya kan omega 3 maksudnya yang omega 3 yang apa yang ada di pasar sekarang kan bukan omega 3 itu ya Dik ya, berbeda lagi ya. Ya, komposisinya agak berbeda soalnya ya. Omega 3 kan ada macam-macam ya, ada EPA, ada DHA gitu. Pengennya itu yang EPA sebenarnya 2 kali 2 gram yang penelitian di luar ya. Sayangnya di kita nggak ada. Akhirnya pakai suplemen-suplemen yang ada aja di pasaran. Dari Mbak Rifki Nurse, Dok izin bertanya di luar, banyak banget beranggapan kalau pasien dengan DM, dengan diabetes, tidak atau diet karbo yang berlebih sampai cuma makan protein saja, seberapa risiko jadinya ketoasidosis. Ini apa keto tadi diet keto. Sekalian kita klarifikasi nih Dik. Ya, diet ketogenik itu memang bagus sekali kalau mau nurunin berat badan. Ya, bagus sekali sebenarnya cepat berat badannya turun. Cuma nggak boleh jangka panjang, paling 3-6 bulan dan itu harus di bawah supervisi biasanya. Nah, diet yang tinggi protein ini juga membawa resiko sebenarnya terkait dengan metabolisme proteinnya, terkait dengan fungsi ginjal misalkan. Karena kalau karbonya turun, biasanya yang naik 2, proteinnya naik, lemaknya naik. Nah, kadang-kadang pemilihan lemaknya ini yang nggak kurang pas ya. Lemaknya semuanya dihajar aja, semua lemak makanan dimakan semua. Padahal sebenarnya kan dipilih lemak-lemaknya yang bukan lemak jenuh gitu, unsaturated fat. Yang ada sering ketemu itu gula darahnya bagus sih, Bu. Jadi berat badannya turun, gula darah bagus, tapi kolesterolnya naik gitu. Kolesterolnya naik, LDL sampai 200 bahkan. Kemudian ada yang kena batu empedu dan lain sebagainya. Nah, itu harus hati-hati kan, kita mau balance. Lagi-lagi kalau kita mengobati pasien diabetes, itu bukan semata-mata gula darah. Bukan semata-mata gula darah. Tadi 4 ya, gula darah, tekanan darah, kolesterol LDL, sama berat badan gitu. Jadi harus diseimbangkan. Jadi kita sarankan biasanya jangka pendek aja, jangka pendek 3-6 bulan. Setelah itu balik ke balance diet. Dan sarannya di bawah supervisi dietitian atau dokter gizi klinik. Karena kadang beberapa pasien juga mengalami defisiensi ini, mikronutrien ya. Karena kan jadi monoton ya pola makannya ya, nggak ada. Kadang-kadang sama sekali nggak makan sayur, bahkan cuma makan protein full gitu. Jadi harus di bawah supervisi dokter gizi klinik. Pada pasien-pasien yang pakai insulin kita nggak anjurkan, karena biasanya akan meningkatkan resiko ketosis ya, atau ketoasidosis. Ya, itu juga pertanyaan yang banyak tuh. Banyak juga memang pasien-pasien DM kan yang ternyata, Dok, saya lagi diet keto loh, gitu. Ya kan, kadang kita yang, oh gitu ya. Mudah-mudahan nih penjelasan Dokter Diki bisa memberikan pencerahan. Sebenarnya memang kalau udah DM yang paling bener aja kita bisa bikin diet DM itu, ya nggak sih Dik? Jadi diet DM aja berpatok pada itu aja, insya Allah sih semuanya ini ya Dik, nggak usah diet macem deh gitu kan. Ya, karena kadang-kadang pasien memang pengen hasilnya kan ini ya, hasilnya langsung cepat gitu, striking difference gitu. Makanya nyobanya keto itu biasanya. Nggak apa-apa sih, asal jangan lama-lama gitu, 3 bulan aja begitu udah oke berat badannya, terus maintain dengan balance diet. Kan gampang sekarang, tinggal lihat googling aja isi piringku, udah Kementerian Kesehatan keluar tuh isi piring itu aja gitu yang jadi patokan. Berapa kalori kita lihat aja, berapa 1.500 kalori itu berapa gram itu juga ada di Google. Nah, cuman tapi dengan catatan diet keto pada pasien DM itu boleh asal tidak dengan insulin. Ya. Kalau insulin sih udah nggak direkomendasikan gitu untuk diet keto. Oke, Mbak Rifki Nurse, mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian ada lagi dari ini pertanyaannya agak keluar dari, tapi karena bertanya di sini coba saya jawab. Ini dari Pak Dadi Guru. Dok izin bertanya, kerabat ada yang menderita Alzheimer, beberapa keluarga disarankan periksa ApoE. Jadi Alzheimer. Kenapa disuruh periksa itu ya, Dok? Oke, aku jawab bentar kali ya, Dik ya, supaya ini. Ya, silakan. Memang kan kalau Alzheimer itu kita faktor genetiknya itu memang cukup besar. Salah satunya memang yang menentukan apakah memang ada risiko Alzheimer itu salah satunya apolipoprotein E. Apolipoprotein E ini kan juga macam-macam. Nah, memang di
laboratorium klinik kita tuh udah bisa ya dik ApoE. Tapi pertanyaannya, apakah kalau seandainya nanti terdeteksi ApoE gitu, udah pasti jadi Alzheimer gitu ya? Nah itu kan yang belum bisa dibuktikan. Jadi kalau memang untuk faktor risiko sih sebetulnya pemeriksaan ApoE belum disarankan untuk sebagai screening gitu, karena juga kan nggak akan kita nggak tahu gitu nanti dia akan menjadi Alzheimer atau enggak, karena pemeriksaan untuk diagnosis pasti Alzheimer itu kan kita dari postmortem ya dik. Jadi begitu meninggal, diotopsi, dilihat otaknya gitu, dilihat ada amyloid beta misalnya atau polipoprotein apa gitu. Tapi apakah polipoprotein yang terdeteksi pada saat kita muda itu akan secara langsung nanti menyebabkan dia jadi Alzheimer, ya itu belum tentu. Jadi memang ya kalau kita sendiri kita tidak menyarankan, karena memang bisa kita cegah dengan tadi tuh perubahan hidup juga ya dik ya. Alzheimer kan deket tuh sama DM, sama hipertensi gitu kan. Dengan mencegah itu insya Allah bisa terhindar dari Alzheimer. Oke, dik, pertanyaan lagi dik nih udah yang dari sini. Ini dia. Ada yang pertanyaan tentang nih dik, ada dari Bapak Titik, katanya nggak mau disebut namanya. Dok, bapak saya kebetulan ada gula dan hipertensi. Terakhir juga dicek ternyata trigliseridnya 350-an. LDL-nya 100-an. Saat ini bapak saya kan 2 obat untuk kolesterolnya. Yang satu simvastatin katanya, yang satu lagi lupa namanya, tapi katanya untuk menurunkan trigliseridnya. Apakah aman ya dok menggunakan 2 obat ini secara bersamaan atau cukup salah satu saja? Gimana dik? Ya, jadi prinsipnya tergantung targetnya tadi. Targetnya pertama kan LDL-nya dulu, kedua trigliserid baru berikutnya. Nah, kalau dengan satu obat belum mencapai target, kita bisa lakukan kombinasi. Nah, LDL 100-an ini kita nggak tahu juga Tia ya berapa. Kalau 100 sama 101 sama 199 kan beda ya. Jadi artinya kalau misalkan DM hipertensi mungkin minimal di bawah 70 gitu. Ya mungkin di bawah 100 dulu, di bawah 100 tercapai kita turunkan lagi di bawah 70. Nah, terkait trigliserid kalau masih di bawah 500 itu sebenarnya pilihannya masih menggunakan tadi omega 3 ya, EPA sebenarnya. Cuma di kita nggak ada. Makanya kadang-kadang kita sebagai dokter kasihnya yang golongan lain, misalkan fenofibrat gitu kita berikan. Jadi seringkali kombinasi, dapat statin sama fenofibrat. Memang dari kepustakaan, dari penelitian-penelitian literatur, dengan dikombinasi ada resiko meningkatkan efek sampingnya. Tapi pasti dokter sudah mengkaji dengan kuat gitu. Oh ini kemungkinan resikonya kecil, jadi saya kombinasi. Jadi selalu kita timbang-timbang ya sebagai dokter antara potensi benefit, nah baiknya sama potensi risikonya. Kalau benefitnya lebih banyak kita akan berikan. Tapi bisa juga kita tetap pantau juga gitu risiko efek sampingnya. Yang paling sering kan keluhan-keluhan otot ya biasanya Tia ya, pegel-pegel misalkan, atau gangguan fungsi hati. Jadi kadang-kadang kita pantau SGOT, SGPT-nya naik nggak. Kalau aman, ya udah berarti bisa dilanjutkan sampai mencapai target. Tapi kembali lagi ya, obat tadi hanya sebagai untuk tambahan. Yang paling penting dasarnya adalah perubahan pola hidup. Kan nggak ada gunanya minum fenofibrat tapi makan gorengan jalan terus misalkan gitu ya Tia ya. Jadi makan gorengannya juga jangan dikurangin gitu, makannya diatur, olahraga juga jalan gitu. Ya gorengan itu emang sangat menggoda ya dik. Kadang-kadang bisa nggak makan nasi tapi yang penting ada gorengan nih. Kan sekarang nggak, minyak goreng nggak ada sekarang, susah minyak goreng. Oh ya mungkin kalau mau pakai air fryer ya dik, ya nggak sih? Ya, atau dikurangin ya kalau bisa. Memang semua kita memang budayanya semuanya digoreng ya, jadi memang itu memang perlu dikurangin. Iya, oke. Dik, ini ada pertanyaan lagi. Tadi kan kita baru ngomong soal SGOT, SGPT, fungsi liver. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Dok, ibu saya 64 tahun, kolesterolnya tinggi. Namun saat periksa lab lengkap, fungsi livernya juga terganggu katanya. SGOT, SGPT-nya jadi tinggi. Apakah ini karena kolesterol ibu yang tinggi, dok? Nah, tapi aku nggak tahu apakah dia udah minum obat kolesterol atau belum ya. Karena kan kadang-kadang fatty liver tinggi. Iya. Ya lebih banyak malah ya, biasanya karena fatty liver ya. Fatty liver kan penyebabnya macam-macam ya. Bisa karena kolesterol yang tinggi, bisa karena diabetes, karena obesitas, atau 3 faktor itu ada semua gitu. Jadi menyebabkan fatty liver.
Paling kita pilih, biasanya dokter akan memilih obat-obatan yang sedikit di metabolisme di liver, Bu. Nanti akan dipilihkan obat-obatan yang metabolismenya sangat minimal di liver, jadi nggak akan mengganggu fungsi liver. Dan diharapkan justru dengan pengobatan kolesterolnya dikurangin, obesitasnya diturunkan, gula darahnya dikendalikan, fatty livernya bisa perbaikan, SGLT-SGPT-nya bisa perbaikan. Jadi dipantau, intinya pemantauan. Nanti dilihat lagi gitu. Tapi kalau dengan pemberian obat nanti SGLT-SGPT-nya justru naik, ya berarti harus di stop, diganti dengan obat lain yang lebih aman. Jadi kalau ngomongin kolesterol tuh kemana-mana banget ya. Ya nggak sih, Dik? Semuanya gitu bisa terpengaruh gitu. Jadi memang apa sih, nggak salah sih kalau emang orang bahas kolesterol dong, Dok, gitu. Dan Pertanyaannya, susah diperiksanya kan, Tia. Kalau tekanan darah tinggal di tensi, gula darah juga sekarang kan gampang gitu ya. Nah, kolesterolnya kan ada agak spesifik kan, karena kalau cuma diperiksa di pembuluh darah di ujung jari, nggak bisa dapat gambaran secara keseluruhan gitu tentang resikonya. Ya, Dik, ini pertanyaan berikutnya. Tadi juga, Dok, apakah kolesterol yang tinggi dapat menimbulkan batu empedu? Ya, bisa. Ada namanya kan batu empedu kan ada macam-macam. Salah satunya batu kolesterol gitu. Ya. Cukup banyak nih pasien-pasien yang ini, Tia, ya, yang itu ya, yang diet ketogenik kelamaan gitu. Akhirnya ada batu empedu, ada beberapa. Sempat beberapa kali ketemu pasien yang seperti itu. Badannya kurus, tapi terus ada batu empedu ya? Iya. Biasanya kalau itu, ya pasien-pasien yang turun berat badannya terlalu cepat ya biasanya ya. Yang tadinya gemuk terus turun cepat sekali gitu, resiko batu empedunya lebih tinggi. Oke, jadi jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir di direct message, Dik. Dik, bayangin deh, masa udah mau 1 jam sih, Dik? Padahal kayaknya, soalnya kayaknya banyak banget yang tanya ya, jadinya waktunya tuh kayaknya cepet banget. Nih, Dik, kalau di direct message pertanyaan terakhir. Dok, apabila setelah minum simvastatin badan jadi pegal-pegal gitu ya, apakah itu karena efek samping simvastatinnya dan apakah sebaiknya dilanjutkan atau di stop saja? Gitu. Ini pegel-pegel simvastatin kadang-kadang bingung juga ya beneran pegelnya karena simvastatin atau bukan gitu kan. Apalagi kalau gimana? Ya, jadi salah satu efek samping yang paling sering memang kita bilangnya miopati ya. Jadi radang pada ototnya gitu, Bu. Salah satu keluhan yang paling sering ya pegel-pegel. Tapi belum tentu pegel-pegelnya karena statinnya. Jadi biasanya dokter akan periksa tuh, Bu. Kalau nggak SGT, SGPT-nya diperiksa namanya CK, kreatinin kinase. CK-nya dilihat. Kalau CK-nya lebih dari ambang sekian gitu ya, dokternya akan stop. Tapi kalau memang masih nggak terlalu tinggi, biasanya dokternya bisa turunkan dosisnya. Atau diganti yang lain, yang memang lebih aman gitu. Iya. Jadi kalau kreatinin kinasenya nggak naik, artinya ya bukan karena si statin gitu ya. Pegel-pegelnya mungkin pegel-pegel karena aktivitas kan juga bisa ya, Dik ya gitu. CK-nya naik ya artinya kemungkinan iya dan harus ditunda dulu pemberiannya, diganti dengan yang lain. Oke, Dik, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi nih dari Ibu Kurniatik. Dok, ibu saya pasca positif COVID, fungsi ginjalnya turun nilai 70. Apakah baik, Dok? 70 apa ya, Dik? DFR-nya kali maksudnya ya. DFR ya atau apa ureum 70 nggak ini juga. Jadi pokoknya intinya gangguan ginjal pada COVID kan memang sering terjadi ya, bahkan ada yang bisa sampai gimana, Dik? Ya sebenarnya tergantung dari gangguan fungsi ginjalnya ya, Bu. Gangguan fungsi ginjalnya bisa yang sifatnya hanya sementara atau yang sifatnya permanen. Jadi penting untuk pemantauan sebenarnya. Nanti dipantau lagi dengan dokter yang merawat ibu, dilihat lagi, dipantau lagi, diperiksa lagi kreatininnya, urin kreatininnya. Kadang perlu kita periksa urinnya, ada nggak infeksi, ada nggak faktor-faktor lain yang menyebabkan fungsi ginjalnya menurun. Kalau memang dia yang sifatnya reversibel, biasanya kalau penyakit utamanya diatasi ya perbaikan lagi. Tapi memang ada beberapa yang permanen ya, Tia ya. Jadi memang tergantung dari masing-masing kasus. Kadang kalau COVID elderly berapa ada gejala, tapi setelah sih alhamdulillah fungsi ginjalnya sih kembali ke fungsi sebelumnya gitu. Artinya bisa tidak. Nah, Dok, apakah ada korelasi gangguan tiroid dengan kadar kolesterol tinggi? Nah, ini diki banget. Ya ini sering juga ditanya ya. Jadi gini, kalau hipertiroid justru kolesterolnya bagus biasanya.
Karena kan metabolismenya meningkat ya, jadi kolesterol LDL-nya tetap dipecah. Jadi kolesterolnya biasanya bagus kalau hipertiroid, nggak ada masalah. Tapi kalau hipotiroid justru kebalikan. Hipotiroid ini biasanya kolesterolnya justru tinggi karena metabolisme kolesterolnya justru melambat gitu, nggak gampang dipecah. Nah, cuma kalau Bapak Ibu dengan hipotiroid dan ada gangguan kolesterol, biasanya kita rekomendasikan jangan buru-buru diobatin kolesterolnya, kecuali memang ada serangan jantung atau yang lain yang perlu segera diturunkan. Padahal kita nggak rekomendasikan. Kenapa? Karena pasien hipotiroid sendiri sudah tinggi gitu risiko untuk gangguan miopatinya. Tadi kan kita diskusi ya, tadi statin risikonya adalah miopati atau pegal-pegal, kreatininnya naik, kreatinin kinasenya naik. Nah kalau hipotiroid secara intrinsik dia kadang-kadang udah pegal-pegal juga tuh Tia, suka pegal-pegal, kadang-kadang pada beberapa pasien juga miopati gitu, kreatinin kinase juga udah tinggi. Nah kalau dikasih statin lagi risikonya lebih tinggi lagi. Jadi biasanya kita satu-satu Bu, obati dulu hipotiroidnya sampai normal. Kalau sudah normal kita evaluasi lagi fungsi lipidnya ya, lemaknya. Kalau memang masih tinggi baru kita obati. Tapi kita nggak buru-buru langsung berikan statin misalkan. Dinormalkan dulu hipotiroidnya, jangan buru-buru diobati. Jadi pokoknya memang semuanya ada apa tadi namanya, ada prioritasnya ya. Ya. Gitu. Soalnya itu mungkin kalau karena gangguan fungsi tiroid ya secondary ini ya harus tiroidnya kita treat, mungkin ya kolesterolnya juga bisa jadi baik gitu ya, Dik. Gitu nggak kalau di hipotiroid? Iya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kan beberapa pasien, misalkan pasien sehat tiroid gitu, Tia, kadang-kadang mau ablasi gitu kan, harus stop dulu tuh kan, eutiroknya kan. Hormonnya di stop, kemudian kadang-kadang sekalian gitu, waktu mau periksa piroglobulin sekalian periksa kolesterol, kolesterolnya kita tinggi semua kan, padahal sebenarnya mungkin nggak perlu diobatin dulu, normalkan dulu, kita evaluasi. Ya. Jadi prioritasnya dinormalkan dulu tiroidnya. Kalau sudah normal masih tinggi, ya kita pertimbangkan dikelola dengan baik. Ya. Selalu harus pakai obat kan. Kalau memang cukup dengan pola makan, ya cukup gitu, nggak harus pakai obat. Dik, ini ada satu pertanyaan terakhir, aku bacain, mudah-mudahan nih udah mau satu. Ini dari Yosmeita. Halo dok, izin bertanya terkait tiroid. Apabila TSHS dan FT4-nya normal, namun ada stoma nodosa, apakah kelenjar bisa diupayakan mengecil tanpa operasi? TSH FT4 normal, artinya euthyroid ya, Dik? Gimana tuh, Dik? Iya. Ya, jadi kan kelainan tiroid ini kan sebenarnya ada dua, ada dua ya. Pertama ada kelainan bentuk, ada benjolan atau enggak. Kedua kelainan fungsi sebenarnya kan. Fungsi artinya hiper atau hipotiroid. Kalau FT4 atau TSHS-nya normal, artinya nggak ada kelainan produksi hormon. Ya, nggak ada kelainan produksi hormon. Jadi hormonnya normal. Jadi benjolannya tinggal dipastikan. Benjolan tiroid itu kan bisa jinak, bisa ganas. Sebagian besar biasanya jinak. Sebagian besar jinak, jadi nggak usah khawatir gitu, sebagian besar jinak. Nah, gimana memastikan apakah dia jinak atau ganas? Ada beberapa nanti dokter biasanya nanya-nanya riwayatnya, ada nggak riwayat ganas di keluarga, ada tiroid di keluarga, dan lain sebagainya, ditanya lengkap. Kedua, biasanya di USG minimal. Dari USG nanti kelihatan tuh, oh ini resikonya. Kalau yang sudah pernah USG tiroid, dilihat, ada nggak tiratsnya? Tirat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 itu jinak, kalau 5 resiko ganasnya lebih tinggi. Tergantung angkanya berapa. Nah, nanti dokter akan lihat angka tiratsnya berapa, ukurannya berapa. Perlu dibiopsi atau enggak. Nah, kalau perlu dibiopsi ya lanjut dengan biopsi jarum halus. Nanti biopsi jarum halus ketemu lagi. Dia resikonya apa. Kalau dia jinak, baru boleh non-operasi. Tapi kalau resikonya ganas, ya harus operasi. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau jinak, baru yang lain. Tergantung. Nah, kalau kista diambil cairannya, dikasih etanol gitu ya. Kalau memang padat bisa sekarang ada RFA, ablasi gitu bisa dikerjakan. Tapi step-step tadi harus dilaluin dulu gitu, nggak boleh benjolan fungsi tiroid bagus langsung di RFA gitu, nggak boleh. Pastikan dulu dia jinak, Harus ya melalui USG, kemudian dilihat juga nanti perlu atau enggak untuk PA-nya nih. Ya. Dik, ini ada chief gitu, Dik. Siapa tuh? Mas Ralf. Halo, wah, Mas. Berat nih. Apa kabar? Ini kalau nggak dijawab nih kita dosa nih, Dik. Nggak boleh, ya. Jadi lo mesti jawab, Dik.
Mas Raf. Ini Mas Raf apa kabar? Ya ampun. Jadi Mas Raf nanya nih, Dik. Pada pasien yang menjalani kemoterapi, kapankah sebaiknya periksa kolesterol dan berat? Gitu, terutama pasien dan sebelumnya belum pernah periksa. Wah, berat nih. Seharusnya Mas Raf yang jawab nih ya. Ini kayaknya kalau pasien-pasien kemoterapi nih, ekspertisenya Mas Raf sebenarnya ya. Apa Mas invite aja nih biar Mas Raf jadi jelas. Ya. Ya kalau kolesterol mungkin saya belum baca khusus ya untuk pada pasien yang kemoterapi ya. Tapi kan pada umumnya kita periksa kolesterol memang ada faktor risiko di atas 40 kita periksa ya, atau memang ada penyakit komorbid lain yang bisa meningkatkan kolesterol kita periksa. Kalau normal ya kita bisa evaluasi ulang nanti 1-2 tahun kemudian gitu. Tapi kalau memang tinggi harus diberikan pengelolaan, dievaluasi paling cepat 8-12 minggu atau 2-3 bulan baru kita evaluasi biasanya. Cuma kadang-kadang kita evaluasi lebih cepat karena pengen tahu turunnya seberapa cepat kan. Kadang-kadang pakai obat A dulu, oh nggak turun, kurang cepat nih, diganti obat B gitu. Nah kalau kemo mungkin tergantung kali ya, tergantung penyakitnya juga ya. Mungkin kan banyak faktor juga ya. Iya ya, termasuk status fungsionalnya gimana, termasuk harapan hidupnya bagaimana. Jadi mungkin kan kalau kolesterol tinggi kan kita bicara mencegah serangan jantung bertahun-tahun kemudian kan sebenarnya kan pencegahan prinsipnya ya. Atau makanya ini mungkin kita mesti dengar pencerahan juga nih dari Mas Raf. Obat mungkin ada yang cenderung mengganggu metabolisme lipid atau gimana gitu nggak sih? Kalau ada obat-obatan yang cenderung itu ya mungkin ya memang sebelumnya mungkin kita mesti periksa. Ini makanya ini tuh Mas Raf yang tahu itu kalau itu. Itu, nah kita mesti naik sama Mas Raf. Baik kabarnya, Dik. Oh berarti besok-besok aku harus ajak Mas Raf ngobrol di sini nanti ya, Mas. Iya deh, aku lihat lagi, kayaknya di question box udah nggak ada pertanyaan, Dik. Banyak juga ya, Dik ya yang tanya. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan penjelasan Diki yang itu sangat jelas. bisa kasih pencerahan sama teman-teman semuanya. Oke, Dik mungkin terakhir nih sebelum kita closing, ada nggak pesan-pesan, kesimpulan, take home message buat teman-teman yang udah nonton IG Live kita? Apa ya, take home message-nya mungkin ini ya, simpel aja ya. Kalau memang terkait dengan kolesterol itu memang ada baiknya diperiksa screening ya, penapisan dalam arti kalau memang di keluarga ada atau bapak ibu ada faktor risiko, misalkan obesitas, hipertensi, atau ada riwayat kolesterol tinggi sebelumnya, itu ada baiknya lakukan aja pemeriksaan gitu, puasa 12 jam diperiksa profil lipid kita bilangnya ya, jadi lengkap semuanya keluar gitu. Nah dari situ nanti diskusikan lagi dengan dokter yang merawat gitu, perlu diobatin nggak atau cukup dengan pengaturan pola hidup. Tapi dasar dari semua penyakit itu kan itu tadi ya Tia ya, pengaturan pola hidup dulu gitu, pengaturan makan, olahraga, baru kalau memang perlu dibantu dengan diberikan obat-obatan. Terkait dengan obesitas juga sama. Kalau tadi ya, indeks massa tubuhnya lebih dari 25 atau lingkar pinggangnya lah, lebih dari 80-90, lakukan pemeriksaan kesehatan ya, yang tadi yang 3M tadi, bisa ke dokter dievaluasi. Kalau memang ada baiknya diturunkan berat badannya, ditreat. Ditreat kan harus pakai obat juga. Ngurangin asupan makanan, olahraga juga bisa menurunkan berat badan. Itu aja Tia, makasih Tia. Sip lah kalau gitu, penjelasannya semuanya dijawab sama dokter. Mudah-mudahan semuanya dengerin hari ini, tapi aku akan save juga di TV ini, Dik, supaya teman-teman lihat juga, mungkin yang bertanya tadi nggak sempat lihat kan, sama nanti aku juga akan taruh ini di channel YouTube-nya Geriatricare ya, Dik. supaya jadi supaya nanti teman-teman yang mungkin keluarganya atau oma-opa kan banyak yang nggak punya Instagram, jadi mungkin bisa lihatnya di YouTube gitu. Nanti aku juga akan kasih linknya gitu. Jadi Dik, thank you banget ya. Nanti kapan-kapan sama-sama ya. Kan kita ketemuan tapi nggak online ya, tapi offline. Sip. Oke, aku juga kasih sama semua teman-teman Geriatricare yang udah makasih. Aktif tanya, kirimin pertanyaan. Mudah-mudahan bahasan kita bermanfaat dan juga mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap prokes ya, Dik. Meskipun banyak kelonggaran, ya
Kemarin udah banyak kan, tapi belum, maksudnya COVID memang belum hilang, jadi prokesnya tetap jangan lupa. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tia semuanya. Dah, makasih semuanya. Ya, dadah. Ya.